Apabila karyawan ingin mengajukan cuti atau izin melahirkan atau izin keguguran kandungan atau izin sakit atau izin di luar tanggungan, maka seluruh pengajuannya dapat dilakukan melalui aplikasi HRIS atau HRIS yang ada di perusahaan. Di mana nanti karyawan bisa mengajukan melalui form yang ada di HRIS, kemudian secara otomatis permintaan tersebut akan ditujukan kepada HRD dan atasan, di mana HRD dan atasan wajib memberikan persetujuan berdasarkan pengajuan tersebut. Secara prosedur, pengajuan tersebut idealnya dilakukan 7 hari sebelum pelaksanaan tanggal di mana karyawan akan mengajukan cuti. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika ada situasi-situasi mendesak dan tertentu, seperti satu, jika ada orang tua atau mertua karyawan yang sakit keras dan atau meninggal dunia. Dua, jika ada suami atau istri atau anak dari karyawan sakit keras dan atau meninggal dunia. Tiga, adanya anggota keluarga dalam satu rumah mengalami sakit keras atau meninggal dunia. Empat, karyawan yang bersangkutan sakit dan masih memerlukan waktu untuk kontrol ke dokter, tapi sudah mampu bekerja. Dan kelima, karyawan yang bersangkutan melahirkan dan atau keguguran kandungan. Maka itu bisa diajukan kurang dari 7 hari kerja. Itu adalah pengecualian dalam waktu ya, bisa diajukan tidak H-7 dari pelaksanaan cuti atau izinnya. Nah, bagi karyawan yang mengambil cuti tahunan ataupun istirahat-istirahat tersebut, ya tapi tidak sesuai dengan prosedur, ya di luar situasi yang telah saya sebutkan tadi, ya, atau tidak mendapat persetujuan dari atasan atau dari HRD gitu ya, maka jika karyawan tersebut tetap tidak masuk kerja, ya, maka karyawan tersebut akan dinyatakan mangkir atau alpa. Selanjutnya, kita membahas mengenai syarat-syarat yang lebih detail, ya, jika karyawan ingin mengajukan izin meninggalkan pekerjaan yang tetap mendapatkan upah. Ya, jadi apabila karyawan ingin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah atau mendapatkan izin yang telah dibahas sebelumnya, maka karyawan tetap harus mengajukan permohonan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu harus melalui aplikasi HRIS atau HRIS, mendapat persetujuan HRD dan mendapat persetujuan atasan. Berikutnya, lebih detail mengenai syarat-syarat dokumen ya yang perlu disertakan dan dilampirkan ketika mengajukan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah adalah sebagai berikut. Jika karyawan izinnya menikah akan mendapatkan izin 3 hari, maka dokumen yang harus dilampirkan adalah fotokopi akte nikah untuk dilampirkan dalam pengajuan izinnya. Berikutnya, jika karyawan izin meninggalkan pekerjaan untuk menikahkan anaknya selama 2 hari, maka dokumen yang dipakai adalah fotokopi kartu susunan keluarga atau akta nikah dari anaknya yang sudah dinikahkan. Berikutnya, jika karyawan izin meninggalkan pekerjaan karena alasan suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dapat izin 2 hari. Dokumen yang perlu dilampirkan untuk mengajukan izin tersebut adalah fotokopi kartu susunan keluarga atau kartu keluarga ya, dan surat keterangan pelaporan kematian dari kelurahan. Berikutnya, jika izin meninggalkan pekerjaan karena istri melahirkan atau istri keguguran kandungan, dapat izin selama 2 hari, gitu ya. Maka dokumen yang dapat dilampirkan adalah surat keterangan pelaporan kelahiran atau akte kelahiran jika kelahirannya, atau surat keterangan dari dokter atau bidan. Begitu juga jika ada keguguran, maka perlu surat keterangan dari dokter atau bidan terkait peristiwa keguguran tersebut. Apabila karyawan izin meninggalkan pekerjaan karena karyawan menghitankan atau membaptiskan anaknya, dan sebagai catatan, akikoh tidak termasuk di sini, di dalam izin ini, yaitu izin yang diberikan selama 2 hari ini, maka dokumen yang dapat dilampirkan
terkait pengajuan izin ini adalah fotokopi KK atau kartu susunan keluarga, surat keterangan dari kelurahan atau dokter atau dari gereja jika membaptiskan anaknya. Jika menghitankan, maka surat keterangan dari dokter. Selanjutnya, jika karyawan mengajukan izin meninggalkan pekerjaan karena alasan anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dapat izin 1 hari, maka dokumen yang dilampirkan adalah fotokopi kartu susunan keluarga atau kartu keluarga KK dan surat keterangan pelaporan dari kelurahan. Dan jika karyawan meninggalkan pekerjaan karena sakit, maka lamanya hari sesuai dengan surat keterangan dari dokter lamanya istirahat, dan dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan dokter yang valid, benar, ya, dan bisa diverifikasi. Apabila izin meninggalkan pekerjaan di atas atau yang sebelumnya saya sebutkan tanpa dilengkapi atau dilampiri oleh dokumen sebagaimana dalam ayat di atas, maka karyawan akan dinyatakan mangkir dan upahnya selama tidak masuk kerja tidak dibayarkan, karena mangkir diberlakukan prinsip no work no pay. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat tadi yang telah saya sebutkan wajib dipergunakan pada tepat saatnya, dan apabila penggunaan waktu sebelum atau sesudahnya, maka izin tersebut dianggap tidak pernah ada. Jadi pengajuan izin harus sesuai dengan tanggal pelaksanaannya, sebisa mungkin eh, pas di tanggal pelaksanaannya. Ya, jadi tidak bisa menghitankan hari Senin, gitu ya, izinnya nanti disimpan untuk hari Kamis atau hari Jumat, itu tidak bisa. Ya, jadi ketika menghitankan anak di hari Senin, misalkan, maka izinnya adalah hari Senin dan Selasa. Seperti itu.